Selamat siang buat kalian juga pemirsa Pendesan. Hari ini saya akan menjelaskan kita sendiri saja tentang minta teknis. Sekarang saya akan menyampaikan soal yang telah dituliskan pada minggu 14. Ini kita diminta untuk mengingat dengan pertanyaan yang disediakan di dalam soal. Nah, di sini untuk langkah pengerjaannya, yang pertama saya bikin terlebih dahulu kerangka acuan dan juga kemudian untuk diagram jeda bebasnya saya buat menjadi seperti ini. Yang pertama kita akan mencari gaya pada DY. Jadi saya mencari gaya pada DY itu menggunakan signal momen di A. Sehingga di sini kita bisa menunjukkan minus 100 sudah ke bawah dikali 4 jaraknya, kemudian ditambah DY yaitu cos karena di atas dan dikali 8 karena jaraknya ke 8. Kemudian minus 400 itu didapat dari beban rata. Jadi ini itu maksudnya adalah 80 tahun per feet atau satu itu satu feet itu bedanya adalah 80. Jadi kalau misalnya panjangnya itu 5 bisa 400 tahun untuk beban merata yang ada pada batang daging biasa. Kemudian dikali dengan 10,5 sendiri adalah merupakan uh, titik tengah beban berpusat pada beban merata. Sehingga setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan nilai DY yaitu pada titik 7,5. Kemudian untuk mencari nilai AY itu tinggal kita masukkan nilai AY dengan min 625 karena di bawah. Kemudian masukkan nilai DY 837,5 dan dikurangkan min ini seharusnya 400. 400 sehingga AY dihasilkan 187,5. Kemudian habis itu kita akan menghitung SFD dan BND-nya. Untuk SFD-nya sendiri kita menghitung gaya dasar dan juga momen bentuk. Di sini saya bagi menjadi beberapa section. Untuk yang pertama pada batang yang pertama, di sini kita dapatkan bahwa tegangan gesernya itu adalah 187,5. Dan untuk mencari momen bentuknya itu kita bisa masukkan 187,5 dikali S atau jarak membentuk kita mau ketahui, sehingga pada saat nanti titik S itu berada di antara 0 sampai 4 didapatkan momen itu momen lentur pada section yang pertama ini itu yaitu 0 dan juga pada titik X sama dengan 4 nanti hasilnya adalah 790. Begitu juga dengan hal selanjutnya, di sini kita potong batangnya di bagian sini kira-kira sehingga didapatkan diagram bebas seperti ini. Jadi untuk mencari gaya dasarnya kita tinggal masukkan pas itu 87,5 dikurangi 625 yang ini dan dikurangi sini. Jadi lakukan perhitungan maka mendapatkan gaya dasarnya itu di 437,5. Nah, kemudian kita akan mencari fungsi dari untuk momennya sendiri. Kita bisa fokus ke dalam sini. Untuk mencari momen, kita bisa memasukkan sebuah fungsi agar kita bisa mengetahui seberapa besar momennya pada titik-titik tertentu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini X sebagai 4, X sebagai berada di titik 4 atau X sama dengan 8. Sehingga kalau pada saat X-nya 4 itu didapatkan momennya 750 dan pada saat X sama dengan 8 itu didapatkan momennya 1000. Dan untuk terakhir ini ada sesi yang terakhir. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk mencari keterangan dasarnya. Ini kita dapatkan sebuah fungsi 400 min 80 min 8. Kemudian kita masukkan kita pada saat X sama dengan 8 itu berarti keterangan dasarnya 400. Apabila X itu sama dengan 13 maka nanti keterangan dasarnya ini. Nah, kemudian untuk misalnya bentuk juga sama, kita cari fungsinya yang didapatkan fungsi seperti yang ada pada di sini. Di sini kita akan masukkan substitusikan X sebagai pada titik-titik 8 atau titik 13. Sehingga jika kita lakukan perhitungan untuk pada saat titik 8 R yang itu sama dengan 1000 dan pada saat X sama dengan 13 itu momennya adalah 6. Nah, ini merupakan bentuk dari gambar diagram SFD dan juga BND. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menghitung luas penumpang yang ada pada soal sebelumnya. Nah, di sini saya membagi luas penumpang itu menjadi seperti dua buah kotak yang dipisahkan.
Nah, berdasarkan dari informasi soal ditemukan bahwa di sini kita namain saja B1 itu sebagai 2,5 inci dan B2 itu sebagai 0,5 inci, karena setengah inci itu sebenarnya 0,5 inci. Dan untuk tingginya nanti itu ada 0,5 inci dan juga tinggi balok yang kedua itu adalah 3 dikurang 0,5 inci, sehingga didapatkan hasilnya 2,5 inci. Nah, karena kita sudah membagi baloknya tadi menjadi dua, maka kita bisa menghitung dari balok yang pertama terlebih dahulu. Nah, kalau untuk balok yang pertama ini, kita bisa masukkan perhitungan luas persegi panjang dengan panjang kali lebar. Jadi kita masukkan panjangnya tadi 2,5 cm dan lebarnya 0,5. Sehingga luas untuk balok pertama itu 1,25 cm. Dan untuk titik berat pada balok yang pertama itu adalah 0,5, karena tadi lebar 0,5. Jadi tinggal kita bagi dua aja, sehingga untuk titik berat pada balok pertama itu 0,25 cm. Kemudian untuk balok yang kedua sama, kita juga hitung dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, itu panjang kali lebar, dan kita tentukan panjangnya tadi berapa dan lebarnya itu tadi berapa. Nah, kita tentukan 0,5 dan 2,5, didapatkan juga luasnya itu 1,25 cm. Jadi bisa dibilang mereka ini ukurannya itu hampir sama gitu. Yang titik berat yang kedua itu juga kita tinggal hitung dengan 0,5, dan dari titik berat yang dari balok pertama, kemudian kita tambahkan dengan 2,5 dibagi 2, sehingga untuk titik berat pada balok yang kedua itu 1,75 inci. Nah, kita sudah hitungkan total itu berarti luas total itu berarti 1,25 inci ditambah 1,25 inci, dan hasilnya adalah 2,5 inci persegi untuk total luas penampangnya. Ini mungkin kita sudah menghitung titik berat dari luas penampang keseluruhan luas penampang dengan rumah seperti ini. Nah, berdasarkan dari rumus ini kita masukkan A1 yang sudah kita ketahui tadi, Y1 yang sudah kita ketahui tadi, kemudian ditambah dengan A2 yang sudah ketahui, Y2 yang sudah dicari, kemudian dibagi dengan luas total yang sudah kita hitung. Sehingga titik beratnya itu berarti 1 inci. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung momen inersianya. Nah, di sini untuk momen inersia pada balok pertama, itu kita karena dia bentuknya adalah persegi panjang, jadi kita bisa pakai rumus 1/12 dikali D dikali H pangkat 3. Nah, kita langsungkan aja angkanya untuk D-nya sendiri pada balok 1 itu berapa, dan tinggi untuk balok 1 itu juga berapa. Nah, jadi kita masukkan 1/12 dikali 2,5 dikali 0,5 pangkat 3. Jika dilakukan perhitungan, maka hasilnya adalah 0,02604 inci pangkat 4. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung jarak titik berat pusat dengan titik berat balok pertama. Titik berat luas penampang seluruhnya dengan titik berat balok pertama. Sehingga kita juga bisa menghitungnya dengan cara berarti tadi yang 1 inci ini dikurangi dengan titik berat yang balok pertama. Didapatkan hasilnya 0,75 cm. Nah, kemudian kita akan menghitung dari luas balok pertama tadi akan dikalikan dengan jarak titik berat seluruh luas penampang tadi dengan titik berat pada balok pertama yang kita hitung. Nah, yang sudah kita cari ini jika kita kalikan, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,703125 cm. Nah, hal yang pertama juga berlaku untuk yang balok kedua, karena mereka ini mirip-mirip untuk secara ukuran dan bentuknya itu simetris. Jadi kita tinggal masukkan rumus dari persegi panjang ke balok itu 1/12 dikali D kali H pangkat 3. Kita masukkan nilai D-nya 0,5 dan H pangkat 3-nya itu 2,53, sehingga didapatkan hasilnya 0,6514 inci. Sama, kita juga hitung untuk jarak dari titik berat seluruh luas penampang yang akan dikurangi dengan titik berat pada balok kedua, sehingga juga didapatkan nilai 0,75 inci. Selanjutnya kita akan mengalihkan luas balok kedua dengan jarak yang balok kedua yang baru kita hitung, dan didapatkan juga hasilnya 0,703125 inci. Sehingga total inersianya kita bisa tinggal memasukkan kedua nilai yang baru saja kita cari tadi.
Jadi kita masukkan untuk balok pertama, kita ambil momen inersial yang ini, kemudian nanti ditambahkan dengan ini. Nah, kamu bisa untuk balok yang kedua, kita tambahkan ini, menjadi ini, dan mendapatkan hasil penghitungan yaitu 2,0833 inci. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lagi, misalnya untuk menghitung Y itu sebagai Y titik berat tadi itu dikurangi dengan 0,5 hingga 1 dikurangi dengan 5 itu 0,5 inci. Nah, itu untuk titik berat pada luas penampakan. Jika kita mencari nilai Q dengan cara mengalihkan A1 dengan D1 sehingga 1,25 dikali 0,75 itu didapatkan 0,9375 inci. Nah, setelah kita menghitung dari memang inersial luas penumpang, kita akan menghitung tegangan motor dan juga dosen. Nah, ini kita hitung dulu untuk tegangan motornya. Kita pakai rumus yang min M kali Y per I. Nah, kemudian kita masukkan saja berarti yang ini M momen maksimal. Momen maksimum. Jadi, tadi kan sempat momen maksimumnya itu kan adalah min 1000. Momen paling tinggi. Nah, kenapa di sini tiba-tiba jadi 12.000? Nah, itu dikarenakan kita mengubah satuan dari pound tadi itu menjadi inci. Jadi dikali 2000 sehingga ditambah 2000 sehingga didapatkan hasilnya adalah 12.000 dikali 0,5 yang titik yang sudah kita cari tadi, titik plus 9 tadi dibagi dengan inersialnya. Sehingga untuk tegangan lentur kita dapatkan 2.880 PSI dalam kondisi tersebut. Dan kita akan menghitung tegangan geser. Untuk tegangan gesernya itu kita menghitung rumus P kali Q per I kali T. P-nya tadi yang kita dapatkan, P maksimum itu 400. I-nya sudah kita cari yang ini. Dan untuk inersianya kita sudah mendapatkan dari sini. Nah, sehingga kalau kita lakukan perhitungan itu berarti didapatkan tegangan gesernya itu 390 PSI. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tegangan utama, geser maksimum, dan juga sudut. Kita akan mencari rata-rata tegangannya. Untuk mencari rata-rata tegangan, kita bisa dengan cara lakukan dengan rumus seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya, min 2880 tadi. Kemudian kita bagi 2. Dan didapatkan hasilnya min 1440 PSI. Kita akan juga mencari untuk jari-jari dari lingkaran bor yang akan kita buat nanti dengan rumus seperti ini. Dan ketika kita melakukan nilainya, maka akan mendapatkan hasil 1484,3 PSI. Nah, tidak lupa kita juga akan menghitung tegangan utama ini. Tegangan utama itu dari tegangan maksimum dan juga minimumnya. Nah, ini nanti kita hitung dengan cara tegangan rata-rata tadi ditambah dengan jari-jari, atau yang kedua tegangan rata-rata tadi dikurangi dengan jari-jari, sehingga kita didapatkan ini. Nah, kita nanti juga harus menghitung sudutnya. Untuk menghitung sudut kita bisa menggunakan rumus seperti ini, sehingga kita masukkan angkanya 2 dikali 360 yang tadi sebagian, terus kita bagi dengan tegangan X itu berarti yang ini, tegangan lentur. Nah, kemudian kita hasilkan dapat penghakilannya pada sudut lingkaran bor nanti masih ingin itu sama 02 derajat. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran lingkaran bornya. Nah, sehingga bisa didapat katakan bahwa pada saat struktur tersebut merupakan sebuah material aluminium 195 T6, maka di sini kita bisa lihat untuk nilai yang tinggi itu berada di 24.000 PSI. Dan tindakan strength-nya itu 36.000 PSI. Padahal tegangan terbesar pada struktur A tadi itu hanya sebesar 2.924,3 PSI. Jadi bisa dikatakan untuk struktur ini berada pada jauh di batas. Sekian untuk presentasi saya pada siang hari ini. Sekian, terima kasih.